Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadil Firmansyah dengan NPM 225605106. Sini saya akan menjelaskan resume chapter 1 mengenai pengenalan pemasaran. Nilai sebuah pemasar, finance, operasi akuntan, dan fungsi bisnis lain itu tidak bisa berjalan tanpa adanya permintaan yang cukup terhadap produk yang telah ditawarkan sampai menghasilkan keuntungan. Bahkan kini perusahaan itu telah menempatkan posisi eksekutif untuk bagian pemasaran agar bisa menempatkan fokus lebih pada strategi pemasaran perusahaan tersebut. Jadi kesusahan finansial itu seringkali bergantung pada kemampuan pemasaran. Lalu, apa itu pemasaran dan apa saja yang bisa dipasarkan? Pemasaran itu adalah cara untuk mencari tahu dan memenuhi kebutuhan keinginan konsumen. Manajemen pemasaran adalah seni metode ilmiah dalam memilih sasaran pasar lalu mendapatkan, menjaga, dan meningkatkan jumlah konsumen melalui komunikasi yang disebut pemasaran. Lalu, entitas utama yang dipasarkan itu adalah barang, jasa, acara, pengalaman, orang, tempat, organisasi, properti, informasi, dan ide. Selanjutnya, sejarah pemasaran itu diketahui melalui 4 era yang berbeda. Yang pertama itu era produksi. Era produksi itu yang menekankan cara paling efisien untuk memproduksi dan mendistribusikan produk. Lalu era penjualan, era ini mengacu pada pandangan manajerial tentang pemasaran sebagai fungsi penjualan atau cara mengeluarkan produk dari gudang untuk mengurangi persediaan. Lalu ada era hubungan. Pada era ini perusahaan itu semakin berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produknya. Lalu era triple bottom line itu merupakan orientasi bisnis yang melihat keuntungan finansial komunitas di mana organisasi itu beroperasi dan menciptakan praktik bisnis yang berkelanjutan. Lalu, struktur aliran dalam pertukaran modern ekonomi. Dalam penerapannya itu, pemasaran itu terjadi di antara dua pihak industri, tempat di mana penjualan berada, dan pasar, tempat di mana pembeli berada. Itu awalnya industri akan melakukan komunikasi terkait produknya pada pasar, dan pasar akan memberikan informasi terkait apa saja permintaan yang sedang berlaku di pasar itu. Kemudian industri itu menawarkan barang dan jasanya kepada pasar, dan timbal baliknya pasar akan memberikan uang kepada industri. Secara simpelnya itu adalah hal yang akan terjadi jika pemasaran berhasil dilakukan. Lalu, konsep inti pemasaran. Yang pertama itu ada kebutuhan. Contohnya itu sandang, pangan, dan papan adalah contoh kebutuhan dasar manusia. Lalu keinginan, barang-barang tertentu yang mungkin dapat memuaskan keinginan konsumen. Lalu permintaan itu seperti keinginan pada produk tertentu yang disertai dengan kemampuan untuk membeli. Lalu ada target pasar, itu target pasar, positioning dan segmentasi, penawaran dan merek. Lalu saluran pemasaran yang terdiri dari 3 saluran penyampaian dan menerima pesan dari pembeli dan dari media lainnya. Lalu ada rantai pasokan dan lingkungan pemasaran. Orientasi pemasaran dalam perusahaan. Yang pertama itu ada konsep produksi. Umumnya manajemen produksi itu berfokus pada meningkatkan efisiensi produksi dengan biaya yang serendah mungkin. Lalu konsep ini itu mengusulkan agar konsumen itu menyukai produk yang menawarkan fitur paling berkualitas, berkinerja, dan inovatif. Lalu ada konsep penjualan. Konsep penjualan itu adalah menjual barang yang paling dicari di pasar. Lalu konsep pemasaran itu berfokus pada mencari produk yang paling tepat untuk target konsumen. Lalu ada konsep pemasaran holistik. Konsep itu didasarkan pada pengembangan, desain, dan implementasi program, proses, dan aktivitas pemasaran yang mengakui keluasan dan saling ketergantungannya. Tugas manajemen pemasaran.
Yang pertama itu mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Lalu yang kedua menangkap wawasan pemasaran. Yang ketiga terhubung dengan pelanggan. Yang keempat menciptakan nilai. Yang kelima menyampaikan nilai. Yang keenam nilai komunikasi. Lalu yang ketujuh melakukan pemasaran bertanggung jawab untuk jangka panjang kesuksesan. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.